Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Filsafat Ekonomi Islam akan mempresentasikan mengenai integrasi nilai-nilai filsafat Islam dalam ekonomi sistem dengan studi kasus pedagang sate ayam dan sate sapi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Arif Farijal Rashid, SUDMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Serta di sini saya tidak sendiri, di sini ada Dinda Hafnita dan ada Wijaya Nawawi dan ada Reksi Alif Pratama. Perkenalkan, saya Siti Fadli, saya selaku moderator untuk presentasi kali ini. Pertama saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan. Perkembangan ekonomi modern telah menunjukkan kemajuan yang besar, terutama dalam bidang produksi, perdagangan, dan teknologi. Namun, kemajuan ini juga membawa berbagai permasalahan baru seperti ketimpangan sosial, eksploitasi terhadap sumber daya alam, serta menurunnya nilai moral dalam praktik ekonomi. Berikut studi case, kami mengambil satu perusahaan yaitu sate sapi dan sate ayam, dan tepatnya bidang usaha ini merupakan bidang usaha kuliner yang dimana tahun berdirinya itu 1998 dan lokasi dan jangkauan pasarnya itu berada di Kota Tasikmalaya, Lingga Jaya, daerah Pasar Cikurubu. Struktur organisasi dan modal bisnis ini berupa warung atau kios tetap. Baik, di sini ada analisis penerapan nilai filsafat Islam. Berikut nilai filsafat Islam tauhid. Berikutnya bentuk penerapan di perusahaan. Penjual menjalankan usaha dengan niat mencari rezeki halal. Ia tetap melaksanakan kewajiban sholat dengan sistem bergantian dengan pegawainya agar aktivitas usaha tetap berjalan. Bahan baku sate berasal dari pemasok yang dipercaya kualitas dan kehalalannya. Berikutnya ada nilai filsafat Islam adil. Bentuk penerapan di perusahaannya yaitu harga ditentukan berdasarkan jumlah pesanan dan berlaku sama untuk seluruh pembeli. Pembeli juga bebas memesan sesuai kebutuhan karena tidak ada menu yang membatasi pilihan. Kemudian ada nilai filsafat yaitu amanah. Bentuknya bentuk penerapan di perusahaannya yaitu penjual menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjaga rasa kebersihan dan konsistensi pelayanan. Karyawan merupakan anggota keluarga sendiri sehingga hubungan kerja dilandasi rasa saling percaya. Yang itu menggunakan persentase pendapatan sehingga dianggap adil bagi kedua pihak. Berikutnya ada nilai filsafat mizan. Bentuk penerapan di perusahaannya yaitu penjual mengatur stok berdasarkan keramaian agar tidak berbazir. Jika kondisi sepi, ia tentu meskipun masih ada stok tidak terlalu banyak untuk menjaga kualitas. Ada nilai filsafat Islam maslahah. Bentuk penerapan di perusahaannya yaitu usaha terkadang menerima pesanan catering sebagai bentuk pelayanan tambahan kepada masyarakat. Usaha ini juga memberikan manfaat sosial dengan membuka lapangan kerja bagi anggota keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan dan kesenjangan atau gap analisis. Di sini kita lihat dulu dari aspek bisnisnya yaitu produksi. Kesesuaian dengan nilai Islam adalah proses produksi sederhana, menjaga kebersihan dan bahan baku digunakan secukupnya juga. Jadi tidak ada makanan yang dibiarkan lama. Sementara untuk pengolahannya atau tantangan yang ada yaitu tidak ada SOP kebersihan, tidak ada tempat penyimpanan khusus, dan tidak ada verifikasi halal terhadap pemasok daging selain kepercayaan personal. Lalu selanjutnya kita lihat dari aspek bisnis keuangan. Kesesuaian dengan nilai Islam yaitu adanya sistem bagi hasil atau persentase, menjadikan keadilan dan kekeluargaan antara si pegawai dan pemilik usaha. Hanya saja kelemahan dan tentangnya yaitu tidak ada pencatatan keuangan harian, membuat sistem bagi hasil tidak benar-benar amanah dan transparan. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai rekomendasi integrasi nilai Islam. Penguatan nilai tauhid, kami merekomendasikan penyusunan SOP atau operasional yang mencakup jadwal ibadah, standar kebersihan, dan standar pemilihan bahan baku halal. Hal ini penting karena aktivitas usaha tidak hanya berjalan secara rutin, tetapi juga selaras dengan prinsip ketauhidan. Yang kedua ada pengaturan prinsip keadilan, membuat menu tertulis beserta daftar harga agar seluruh pelanggan mendapatkan informasi yang transparan dan adil, memberikan akses kesempatan kerja secara setara bagi masyarakat sekitar, tidak hanya terbatas pada keluarga, sesuai dengan semangat keadilan distribusi.
Dan yang ketiga ada penguatan nilai amanah, yaitu menyusun sistem pencatatan keuangan harian agar memaksimalkan bagi hasil lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dengan prinsip amanah dalam etika bisnis Islam, menetapkan standar pelayanan dan kebersihan sehingga konsistensi kualitas dapat dipertahankan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan beberapa studi kasus serta penjelasan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan integrasi nilai-nilai filsafat Islam dalam sistem ekonomi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berpengaruh langsung terhadap etika bisnis dan berkelanjutan usaha. Nah, studi kasus pada usaha sate Madura menunjukkan bahwa nilai tauhid, adil, amanah, mizan, dan maslahah telah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari seperti menjaga ibadah, menetapkan harga yang adil, menjaga kualitas, menyeimbangkan stok, serta memberikan manfaat sosial berupa lapangan kerja. Namun, penerapannya masih bersifat informal dan belum didukung oleh sistem yang jelas seperti SOP, transparansi keuangan, menu tertulis, dan program sosial yang terstruktur. Oleh karena itu, penguatan nilai Islam perlu dilakukan melalui standarisasi operasional dan peningkatan transparansi agar usaha dapat berkembang lebih profesional sekaligus mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan, beretika, dan membawa kemaslahatan. Baik, sekian pemaparan dan presentasi serta studi case yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.